Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan perusahaan Gojek dan para investor yang telah berkenan menghadiri meeting pada siang hari ini. Saya Siva Dilatifah sebagai manajer marketing dari perusahaan Gojek akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai profil perusahaan Gojek. Pada tahun 2010, tepatnya tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi didirikan. Saat itu, Gojek hanya memiliki 20 driver ojek motor dan 1 call center. Pada tahun 2015, aplikasi Gojek resmi dirilis. Dengan adanya aplikasi, Gojek meroket dari 3.000 order menjadi 100.000 order per hari. Area Gojek pun meluas keluar Jakarta. Tak hanya transportasi, Gojek juga mulai merambah bisnis pengantaran makanan, pemesanan tiket, dan masih banyak lagi. Investasi Gojek pertama pun mulai masuk melalui pendanaan seri A. Pada tahun 2016, Gojek menjadi startup unicorn pertama dari Indonesia. Pada tahun 2017, Gojek bertengger di posisi 17 dalam daftar 20 perusahaan yang mengubah dunia oleh Fortune. Pada tahun 2018, Gojek melebarkan sayap ke wilayah regional. Negara yang menjadi tujuan ekspansi Gojek yaitu Vietnam dan Thailand. Pada tahun 2019, Gojek kembali masuk dalam daftar perusahaan favorit tahun 2019 versi majalah Fortune. Layanannya semakin luas mencapai lebih dari 20 produk dan 2 juta partner driver. Tahun yang selanjutnya, Gojek mengintegrasikan Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam ke dalam satu aplikasi. Pada tahun 2021, Gojek bekerjasama dengan Tokopedia menjadi GoTo, yaitu grup perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pelayanan yang ditawarkan oleh Gojek. Gojek menawarkan pelayanan di berbagai bidang seperti transportasi dan logistik, pembayaran, makanan dan belanja, hiburan, serta bisnis. Yang pertama, di bidang transportasi dan logistik. Di bidang ini, Gojek menawarkan layanan seperti GoRide, yaitu layanan ojek online roda 2 pertama di Indonesia. Yang kedua yaitu GoCar. GoCar merupakan layanan taksi online. GoCar dioperasikan dengan menggunakan mobil pribadi dan berplat hitam dengan hitungan argo tetap. Yang ketiga, GoSend. GoSend merupakan jasa antar paket dalam hitungan jam. Yang keempat yaitu GoBox. GoBox merupakan jasa angkut dan antar yang membantu pengiriman barang untuk pindah rumah, kos, kantor, dan lain-lain dengan menggunakan mobil box, pick up bak, dan truk engkel. Yang terakhir, GoBluebird, yaitu kerjasama GoCar dengan taksi Bluebird. Yang kedua yaitu di bidang pembayaran. Di bidang ini Gojek menawarkan layanan seperti GoPay, yaitu dompet digital serba bisa, mulai dari transaksi cepat untuk semua layanan Gojek dan ratusan rekan usaha hingga mengirim dan menerima uang dengan mudah. Yang kedua, GoTagihan, yaitu layanan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, air, BPJS, pajak, dan lain-lain tanpa antri. Yang ketiga, GoPayLater, yaitu layanan beli sekarang, bayar nanti. GoPayLater memberikan pinjaman kepada pembeli untuk melakukan transaksi dan dibayarkan di akhir bulan dengan syarat yang mudah. Yang keempat yaitu GoGive. GoGive merupakan layanan donasi, zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima yaitu GoSure. GoSure merupakan layanan asuransi perjalanan, kendaraan roda 2, dan layar retak. Yang keenam yaitu GoInvestasi. GoInvestasi merupakan fitur investasi emas digital. Yang terakhir, GoCorp, yaitu layanan GoCar dan GoRide untuk mobilitas karyawan. Yang ketiga yaitu di bidang makanan dan belanja. Di bidang ini Gojek menawarkan layanan seperti GoFood yang mengantarkan pesanan makanan online dan terdapat 75.000 restoran yang terdaftar di aplikasi Gojek. Yang kedua yaitu GoMart, yaitu layanan pesan antar produk belanja dari toko terdekat. Yang ketiga yaitu GoMed, yaitu layanan konsultasi dokter dan pemesanan obat yang bekerja sama dengan Halodoc. Yang terakhir GoShop, yaitu layanan belanja untuk membeli barang atau makanan di toko yang tidak terdaftar pada GoFood atau GoMart dalam satu area yang sama. Yang keempat, di bidang hiburan. Di bidang ini Gojek menawarkan layanan seperti GoPlay, yaitu platform over the top yang menyediakan pelayanan video on demand sekaligus live streaming yang dibuat secara khusus untuk mengakses konten hiburan bermutu seperti film, acara televisi, konten
konser musik, pertunjukan musik, jumpa penggemar, dan konten-konten hiburan lainnya. Yang terakhir, GoTix, yaitu layanan booking tiket bioskop dan event secara online. Yang terakhir yaitu di bidang bisnis. Di bidang bisnis, Gojek menawarkan layanan seperti GoBiz, yaitu aplikasi yang menjalankan dan mengembangkan bisnis, mulai dari memudahkan pencatatan pesanan, menyediakan berbagai tipe pembayaran, hingga mendatangkan pelanggan. Yang kedua yaitu Midtrans, yaitu layanan pembayaran digital. Yang ketiga yaitu Moka. Moka merupakan point of sale berbasis cloud. Selanjutnya GoStore. GoStore merupakan platform untuk membuat website toko online dengan mudah dan cepat. Yang terakhir yaitu Sally. Sally merupakan aplikasi keyboard untuk pedagang online. Yang terakhir saya akan membahas mengenai keunggulan aplikasi Gojek. Keunggulan dari aplikasi Gojek yang pertama adalah transportasi online tercepat karena memiliki banyak driver yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, media terbaru transfer uang. Sekarang transfer uang tidak perlu repot. Dengan GoPay Anda dapat mentransfer uang dengan mudah. Yang ketiga yaitu PayLater. Anda bisa meminjam dana dengan cepat melalui fitur PayLater yang disediakan oleh Gojek. Yang terakhir yaitu bisa melakukan lebih dari satu pemesanan di waktu yang bersamaan. Dari presentasi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek menawarkan pelayanan di berbagai bidang seperti transportasi dan logistik, pembayaran, makanan dan belanja, hiburan, dan bisnis. Salah satu keunggulan Gojek yaitu transportasi online tercepat karena memiliki banyak driver yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.